Mas, saya mau nanya, sebelumnya Masnya namanya siapa? Wildan. Wildan. Saya mau nanya nih, menurut Masnya itu kasus pelecehan seksual yang ada di Indonesia ini udah separah apa sih sehingga harus dituntaskan? Kalau menurut saya sih kasus seksual di Indonesia itu udah hampir parah banget. Udah parah banget ya? Iya, udah hampir 80%. Maksudnya Masnya punya saran nggak sih untuk pemerintah atau warga Indonesia untuk menangani kasus ini tuh kayak gimana? Ini kalau untuk warga Indonesia lebih saling memperhatikan saja, Perhatikan satu sama lain gitu ya? ya, saling ngasih solusi, intinya waspada lah. Kalau untuk pemerintahnya mungkin Lebih ke aturan baru lagi lah. aturan baru lagi kayak lebih bijak dalam ini ya, mengambil keputusan juga tindakan kayak hukuman apa yang harus diberikan kepada pelaku kayak gitu. Iya, biar merasa puas. Ya biar korbannya juga nggak ngerasa kayak tidak adil gitu kan ya. Iya. Sebelumnya makasih banget Mas atas Iya, waktunya. Makasih Mas atas jawabannya. Iya, sama-sama. Gitu. Jadi gini Om, menurut Om, misalnya ada tindakan pelecehan seksual nih, menurut Om itu orang-orang yang melihat gitu melihat tindakan pelecehan seksual tersebut itu harus melakukan intervensi gitu. Enggak, tidak harus. Jawabannya mutlak tidak. Karena kan seluk beluknya dia tidak tahu awal mulanya, sebab akibatnya itu tidak tahu. Kedua, intervensi itu sifatnya kalau tanpa bukti itu sama dengan hoax kan, sama dengan pembualan. Jadi itu tidak harus dilakukan orang. Itu kalau menurut Om ya. Tapi kalau misalnya korbannya ini seseorang yang Om kenal, Om bakalan gitu gak? Apa diem aja? Kalau secara manusiawi pasti kita ada respon emosional. Lebih kita mengenal orang tersebut yang menjadi korban. Tapi sekarang kan negara kita ini sudah negara yang cukup update tentang hukum kan. Semua harus melakukan porsinya masing-masing. Nah, kalau kita cuma secara verbal mungkin tidak apa-apa ya, tapi takutnya orang akan berlebihan untuk sampai ke fisik dengan intervensi pelaku. Jadi diusahakan untuk menyerahkan kepada pihak berwenang saja. Makasih ya Pak. Udah. Udah begitu doang Om. Gitu doang. Halo, saya Ramadan Jaya. Di sini saya akan mewawancara salah satu teman saya, mahasiswa juga di salah satu kampus PTN di Jakarta. Saya perkenalkan, nama saya Azril Firdaus Setiawan. Saya berasal dari kampus UNJ. Saya akan menanya-nanya tentang kekerasan seksual yang terjadi di Tulung Agung. Ya, sebenarnya saya mau nanya yang pertama itu, sebenarnya kasus kekerasan seksual itu menurut Anda itu gimana sih pandangan Anda? Kalau menurut saya sendiri ya, kasus kekerasan seksual emang termasuk kasus yang parah sih. Apalagi kalau terjadi korbannya kepada wanita yang notabene makhluk yang lemah lah untuk melindungi diri sendiri kan. Ya, Apalagi sekarang masih banyak banget yang namanya kekerasan seksual. benar. Dan yang kedua, mengapa sih kekerasan seksual itu bisa terjadi gitu? Seksual dengan kekerasan itu berbarengan lah. Ya, yang pertama karena ketidakmauan korban untuk melakukan kekerasan seksual, ya pemaksaan juga, mungkin karena itu terjadi kekerasan yang berbarengan dengan kasus seksual. Terus sebenarnya buat para pelaku ini hukumannya yang pantas tuh apa sih menurut? Kan kalau contoh kasusnya kan ini terjadi dalam lingkungan sekitar ya, Ya, di kampung-kampung gitu. Mungkin kalau untuk pelaku ya hukumannya kayak sebar fotonya dia di kampung-kampung itu, ya warga juga tahu kan gimana sih muka-muka orang yang melakukan pelecehan. Selain tindak pidana ya, norma sosial lah ya. iya norma sosial, Kalau pidana mungkin memang seharusnya harus terjadi ya. iya harus terjadi. Mungkin itu saja pertanyaan yang saya tanya. Mas mau nanya, menurut Mas solusi apa sih yang paling efektif untuk mencegah kasus suap menyuap? Solusi buat suap menyuap lebih ke pilih-pilih lingkungan sih, soalnya kan kalau lingkungan tuh ngaruh banget buat kita. Kalau lingkungan kita lebih kondusif, nggak toksik gitu, kita jadi kayak lebih tahu bahwa perbuatan suap menyuap tuh salah dan nggak boleh dilakuin. Tapi itu semua balik ke diri sendiri masing-masing sih, soalnya kita kayak harus lebih sadar dari diri sendiri masing-masing kalau perbuatan itu salah banget. Oke, selamat siang dengan Bapak siapa? Arayan Muhammad Pasha. Oke, dengan Bapak Arayan Muhammad Pasha, hari ini saya akan menginterview Anda tentang korupsi di instansi pendidikan. Jadi, Bapak Arayan Muhammad Pasha itu tahu nggak akhir-akhir ini ada kasus korupsi yang dilakukan oleh rektor
di salah satu universitas negeri Indonesia? Enggak, kalau di universitas nggak tahu. Terus tahunya di mana? SMA 6. Nama apa nih, Tangsel? Iya, Jakarta. Tangsel. Terjadi korupsi apa di situ? Kalau nggak salah lupa. Jadi akhir-akhir ini itu ada kasus korupsi rektor Unila. Tahu Unila nggak? Nggak tahu. Enggak. Jadi Unila itu kepanjangannya Universitas Negeri Lampung, itu doang. Jadi tahu nggak sih, di situ itu ada rektornya, dia korupsi. Nah, menurut Anda bagaimana itu? Buruk. Baik, menurut saya juga buruk sih, karena sebagai si rektor tersebut tuh sebagai petinggi di universitas tersebut yang seharusnya memberi contoh baik, malah dia melakukan korupsi begitu. Menurut Anda begitu juga nggak? Iya. Oh iya, oke. Kalau saudara Arayan Muhammad Pasha sendiri ini rencananya pengen masuk universitas apa? ITB dengan jurusan teknik. Oke, kalau misalnya di ITB itu rektornya korupsi nih kayak rektor Unila, apakah saudara Arayan Muhammad Pasha akan tetap ingin masuk ITB mengetahui bahwa rektornya sendiri melakukan korupsi? Ya, itu kan cuma satu rektor doang, cuma satu orang. ITB kan juga ada dosen lain, ada rektor lain. Kalau rektor itu dipecat, ya diganti, ya apa-apa dong. Kan masih ada dosen lain yang baik, yang nggak korupsi. Betul. Jadi itu jawaban Anda? Iya. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menghadiri interview ini. Semoga bisa masuk ITB ya. Amin. Oke. Boleh tolong bilang bye nggak pas itu? 1, 2, 3. Sebelumnya perkenalan dulu nih, namanya siapa kak? Nama aku Anida. Oh, izin bertanya. Ibu tahu nggak yang soal masalah kemarin F1? Kemarin kan ada nih acara yang lagi rame F1 MotoGP di Mandalika. Itu kan ada aksi yang lagi happening banget, yang pawang hujan. Buat berhentiin hujannya, karena kan sempat tuh hujan, terus acaranya jadi ketunda gitu kan. Nah, menurut kakak sendiri nih, apa pendapat kakak tentang pawang hujan itu gitu? Pro kontra sebenarnya kan, karena kalau di Nusantara itu kan dari dulu memang udah ada mitos-mitos kayak gitu kan, yang pawang hujan dan segala macam. Kayak kan pawang hujan itu emang udah dari dulu, udah budaya dari sini. Kalau buat kakak sendiri ke tim pro apa kontra nih? Aku netral sebenarnya gitu. Aku nggak terlalu pro, nggak terlalu kontra, netral aja sih. Karena kan setengah-setengah gitu kan, tapi sebenarnya ya pro-pro aja sih. Ya kan pawang hujan itu emang udah dari dulu, udah budaya dari sini. Jadi kalau misalnya kalau kontra, kalau dihilangin juga kayaknya nggak mungkin, tapi kalau pro juga nggak ini juga, jadi mungkin netral aja. Sebenarnya memperkenalkan budaya juga yang udah dulu ada gitu kan, bahkan nikahan sampai sekarang pun masih pakai itu kan. Percaya atau enggaknya itu tergantung masing-masing sih, dan masih banyak yang percaya juga kan di sini, dan budaya itu kan sulit dihilangkan. Jadi kayak kalau misalnya kita ya mungkin yang modernnya lebih ke BMKG gitu, kita ngeliat cuacanya, mungkin ada juga orang yang masih lama-lama di zaman dulu gitu yang masih percaya gitu sih. Nah, kalau dari kampung halaman sendiri kebetulan di mana nih? Aku Betawi. Oh, sini. Jakarta. Lahir di Jakarta, tapi ayah aku Bangka Belitung, terus bunda aku Sunda. Kakak pernah nggak sih ngelihat secara langsung ritual pawang hujan atau mungkin ritual-ritual lainnya? Di sini malah aku ngeliatnya, iya. Jadi di Jakarta itu ya itu kayak ditancepin kan, kayak jadi ada lidi, terus cabe, terus bawang, terus ditancepin ke pot. Salah satu yang ininya lagi apa? Buka acara gitu. Dan aku pernah lihat gitu, dan ini masih dari sini. Masih dipakai ya? Iya, masih dipakai. Kalau secara langsung sih belum pernah ya. Palingan lihat di TV yang F1 itu kan, dia sempat viral tuh. Kalau di dekat rumah nggak ada tuh ritual-ritual khusus gitu? Mungkin harusnya ada ya, biasanya kan kayak di acara-acara kayak pernikahan atau acara-acara besar kan biasanya pakai tuh. Tapi kalau ngelihat sendiri sih belum pernah sih, mungkin ada. Udah sih gitu aja yang buat aku tanyain. Makasih kak. Sama-sama. Udah segitu dulu, makasih kak. Ya, saya pikir Bapak Ahmad Yusuf dari Depok. Juga saya itu tentang menanyakan bagaimana judi online dalam budaya kita, Pak. Kita lihat emang dari teman-teman banyak masih yang main.
Terus judi online tuh menurut Bapak buruk nggak bagi masyarakat sekitar? Ya, Karena kan kalau di Indonesia tuh dengan ciri khasnya orang-orang yang bekerja keras, dengan telaten, kebanyakan kan seperti itu. Dengan adanya judi online, banyaknya orang yang jadi malas itu bagaimana ya? emang rata-rata dengan impian-impian yang menggiurkan ya. Iya. Sekarang itu ya ada juga yang dapat ya kayak wah JP gitu kan. Iya. Kalau kita lihat mah kesian juga kadang karena apa? Biasanya itu kan menjanjikan doang, menjanjikan tadinya biasanya dia duit dapat uang itu buat rumah jadi buat itu ternyata kan jauh. Saran kata ini, mohon maaf banget. Terus satu lagi Pak, salam bela negara ya Pak. Ya, ini Pak. Satu dari Kak. Salam bela negara. Terima kasih Pak. Oke semuanya, balik lagi. Di sini saya akan mewawancari salah satu narasumber kita. Nah, di sini dengan Mas siapa? Mas Muhammad Arif Iman. Muhammad Bisa Arif. dipanggil Arif kan ya? Mas Arif. Iya, Mas Arif. Sebelumnya nih saya ingin bertanya-tanya terkait kasus judi online. Nah, akhir-akhir ini kan kita bisa tahu ya sekali kasus-kasus tentang judi online, khususnya kayak anak-anak muda yang bermain ya Zeus atau hal-hal lainnya. Menurut Mas sendiri, pandangan Mas terkait judi online ini yang Mas ketahui itu gimana? Kalau menurut pandangan saya sih, saya punya dari dua sisi ya. Pertama dari yang melaksanakan judi online jadi atau yang memakainya lah. Menurut saya kan judi online kan kayak kita kan kayak ngadu nasib lah. Kalau kita menang kita untung, kalau kita kalah kita rugi. Bagaimanapun beratnya tuh mau kita untung atau rugi, judi online itu merupakan tindak kejahatan. Karena kita naruh uang, kayak jadinya nggak ngapa-ngapain lah. Kita tiba-tiba kalau menang dapat duit banyak, kalau rugi kita kayak ngasih duit ke yang punya link atau situs-situsnya. Menurut saya sih masyarakatnya ini tuh harus dibina lah, atau kayak diyakini kalau judi online itu merupakan tindakan yang merugikan masyarakat, bahkan orang banyak ya, karena dia kan naruh uang. Saya lihat dia juga yang punya linknya itu jadi kaya banget karena masyarakatnya itu kayak seakan-akan diberi untung sekali, kecanduan dan main terus akhirnya ada kalanya dia untungnya itu nggak ada pendatang, jadi dia jadinya rugi ya, kayak tadi di Zeus atau judi online bola. Jadi itu masyarakatnya harus dibina lagi biar nggak melaksanakan judi online lagi. Nah, pandangan dari saya kedua itu dari aparat penegak hukum. Menurut saya itu biar bukan masyarakatnya aja yang harus dibenahi lah, tapi aparat penegak hukum juga harus benahi biar link-link atau situs-situs judi online itu bisa di blok lah, biar nggak bisa dimainkan oleh masyarakat lagi. Jadi kan kalau link-linknya itu nggak berjalan ya masyarakat juga nggak tahu mau main mana kan. Jadi kan kita nggak bisa ngatur semua masyarakat juga kan, kita nggak tahu masyarakat main di mana segala macam. Jadi kita dari aparatnya juga harus memblokir situs-situs atau link-link judi online itu sih.